Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim manajemen internal UNT. Berikut ini kita informasikan, kita sampaikan kemajuan pengajian masyarakat pendanaan PNBP 2020 dengan judul aplikasi pengembangan hilirisasi produk berbasis tomat yang berwawasan lingkungan pada masyarakat petani di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Tim pengabdian ini adalah saya sendiri Samuel, kemudian Profesor Dr. Yasri MS, Profesor Dr. Insinyur Ani Farida MSI, kemudian dibantu dengan dua tim ahli yaitu Profesor Dr. Hasdi Aimon MSI, kemudian Dr. Kandidat Zul Azhar MSI. Rasional atau fenomena dari kegiatan pengabdian ini adalah wilayah tempat kita akan melakukan pengabdian ini itu Lembah Gumanti dan Lembang Jaya Kabupaten Solo merupakan wilayah yang cocok untuk daerah pertanian karena kondisi alam dan cuaca untuk tanaman palawija. Kemudian di daerah ini produk utamanya adalah yang dihasilkan adalah tomat, bawang, kentang, dan sayur-sayuran. Khusus produksi tomat terjadi penumpukan dan pembuangan tomat yang kecil pada musim panen raya karena tidak bernilai jual atau terjadinya kelebihan penawaran dan permintaan yang mencapai 53%. Hasil BPS 2014 dan AIMON 2019. Oleh karena itu perlu usaha membantu masyarakat agar tidak rugi melalui usaha hilirisasi produk tomat industri rumah tangga. Berdasarkan rasional di atas, maka masalah pengabdian ini adalah yaitu bagaimana upaya memanfaatkan produksi tomat agar petani tomat tidak mengalami kerugian. Kemudian bagaimanakah bentuk pelatihan dan membuat para petani tomat atau industri agar produk tomat tidak pada saat panen raya dapat mempertahankan harga yang stabil. Kemudian bagaimana membuat model perencanaan pembangunan sentra produksi tomat berwawasan lingkungan di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo. Roadmap dari kegiatan pengabdian ini adalah yaitu kita melihat biaya pertanian tomat yang cukup banyak, tetapi ada banyak tomat yang tidak terjual. Kemudian pasar tomat dan produk hilirisasi tomat. Kemudian model perencanaan sentra produksi hilirisasi tomat. Akhirnya mencoba produksi optimal tomat dan hilirisasi produk tomat. Kemudian dan tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan petani tomat melalui industri rumah tangga. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian. Peserta kegiatan pengabdian adalah 6 kelompok PKK petani tomat di wilayah Kecamatan Lembah Gumanti, Lembang Jaya. Tahap pelaksanaan kita lakukan adalah pertama, kita melakukan pengidentifikasian masalah pada petani tomat dan home industry dan penjualan produk tomat, kemudian merencanakan kegiatan penyuluhan dan pengetahuan untuk memecahkan masalah dihadapi petani tomat dan home industri berbasis tomat. Kedua, memberikan pelatihan keterampilan membuat produk hilirisasi tomat. Metode yang digunakan adalah role playing, diskusi, tanya jawab, fokus grup, dan praktek pembuatan hilirisasi produk berbasis tomat. Hasil kegiatan pengabdian. Setelah kita lakukan pengabdian dan kita mendapatkan info yang diperlukan, maka kita membuat 3 jenis produk hilirisasi. Yang pertama, dodol tomat dengan bahan tomat merah, kemudian ditambah dengan tepung ketan, tepung beras, santan, gula pasir, dan garam secukupnya. Kemudian selai tomat dengan bahan tomat merah, gula pasir, garam, kayu manis.
Yang ketiga adalah saus tomat dengan tomat merah atau masak, gula pasir, garam dapur, cuka, cabai merah giling, ya, cabai merah giling, bawang merah, bawang putih, dan nitrium benzoat. Kemudian sebagai gambarannya nantinya di bagian akhir ada bagaimana cara mengerjakan dan cara membuat dari ketiga produk yang telah kita lakukan pelatihan ini dengan cara role playing atau demonstrasi. Setelah kita lakukan kegiatan yang ada, kita membuat dua bentuk luaran pengabdian ini. Pertama, luaran wajib, dan kedua adalah luaran tambahan. Luaran wajib yang telah kita sampaikan sekarang adalah video kegiatan berdurasi 3-4, kurang lebih 3-4 menit yang telah diupload di youtube.com dengan link yang bisa diakses sebagai berikut: https://youtube.b/mgfg10g32QZI. Kemudian artikel ilmiah yang akan dipublikasikan melalui jurnal ber-ISN. Baru sekarang ini dalam tahap pengumpulan data tambahan. Kemudian luaran tambahan, ya. Luaran tambahan itu publikasi pada media massa cetak, online, directory, pemberian media cetak. Ini sudah kita lakukan di Padang Express, yaitu dengan link yang ada sebagai berikut. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan daya saing, peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, dan sumber daya lainnya, sesuai dengan jenis kegiatan yang kita usulkan. Maka pada kondisi seperti ini, ya, kita telah mencoba membuat produk itu sendiri dalam produk itu sendiri, dan kita telah menghasilkan produk tersebut di dalam bentuk beberapa wujud yang ada. Di akhirnya, penutupnya, berdasarkan uraian pengabdian yang telah dicapai, maka rencana pengabdian berikutnya adalah kita rencana melakukan penyusunan laporan pengabdian. Insya Allah penyusunan laporan pengabdian ini telah kita mulai, dan nanti akan bisa kita selesaikan pada minggu kedua bulan November 2020. Kemudian publikasi ilmiah hasil penelitian dan pengabdian. Rencana tahapan ini untuk mencapai luaran wajib yang dijanjikan untuk melakukan penulisan artikel untuk penelitian dan pengabdian produk hulu dan hilir tomat, dan akan disubmit di jurnal ber-ISN. Ini bentuk luaran yang kita nyatakan tadi, luaran tambahan, yaitu kita masukkan di koran Padang Express dan TME-UNP. Kemudian lampiran keduanya adalah peningkatan daya saing tadi, dan kita sudah membuatkan buku resep dan kita membuat juga mendaftarkannya sebagai hak cipta dengan nomor 000207281. Nah, nantinya kita akan berusaha mewujudkan tujuan akhir kita, yaitu diversifikasi produk yang tersertifikasi, dan kita akan menggunakan membentuk sentra produksi industri rumah tangga hilirisasi tomat. Ini lampiran tambahan berupa surat catatan sipil dan buku resepnya. Kemudian kita akan lampirkan juga lampiran pembuatan dodol tomat, dan lampiran pembuatan selai tomat, dan akhiri dengan lampiran pembuatan saus tomat. Demikian kegiatan yang telah kita lakukan sampai dengan hari ini, sampai dengan akhir ini. Mudah-mudahan semua kegiatan ini bisa kita lakukan dan bisa kita capai dengan sebaiknya. Demikian saja kegiatan ini.
yang telah kita sampaikan, dan mudah-mudahan cukup untuk sebagai informasi dari laporan kemajuan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Demikian saja kita tutup kegiatan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.